Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi panjang umur sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kalau sore gini agak lemes ya, sabar aja, sebentar lagi kita berbuka juga. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti yang ada. Hari ini hari yang istimewa, bulan yang istimewa. Allah sediakan khusus untuk kita umat Muhammad bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Nabiullah Muhammad SAW berfirman, kullu amali bani adama yudha'afun hasanah asyru amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadits riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Dengan demikian nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung kepada kualitasnya, karena Allah sendiri yang akan menyediakan pahalanya, yang akan memberikan pahalanya dengan hitungan menurut Allah sendiri. Ya. Persis seperti Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, ruba shaimin laisa lahu min syamihi ila ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Demikian pula dengan puasa. Mari kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Sebagaimana cara, lalu bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama adalah ikhlas. Kita harus mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah dengan tulus ikhlas. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam berpuasa itu rukunnya adalah niat. Nah, kita niatkan di dalam hati kita berpuasa dengan ikhlas. Karena Nabiullah Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama, ikhlas. Kita niatkan dengan ikhlas. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita laksanakan puasa dengan menjaga kualitas puasa kita dari fisik, yaitu kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa.
kita jauhi. Apa saja yang membatalkan puasa? Ada beberapa, yaitu yang pertama, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa? Kalau lupa, Nabiullah Muhammad SAW memberikan panduan kepada kita bahwa barang siapa yang lupa padahal ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, hendaknya ia langsung meneruskan puasanya, karena ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, muntah dengan sengaja. Syaratnya adalah sengaja ya. Barang siapa yang didesak muntah atau tiba-tiba ingin muntah, maka ia tidak wajib mengqadha. Tapi siapa yang mengaja muntah dengan misalnya memasukkan jari-jarinya ke mulut terus muntah, maka hendaklah ia mengqadha puasanya. Yang berikutnya yaitu mengeluarkan sperma, baik karena berciuman suami istri, bersetubuh, atau bermimpi. Jika bersetubuh, ia terkena kafarat. Jika karena mimpi, maka tidak mempengaruhi puasanya ya. Jika karena mimpi, tidak mempengaruhi puasanya. Berarti apa? Tidak batal. Berikutnya, meniatkan berbuka. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa puasa itu rukunnya adalah niat. Nah, kalau kita berpuasa kemudian niat berbuka padahal belum waktunya berbuka, maka itu membatalkan puasa kita ya. Yang berikutnya tentang menjaga kualitas puasa. Yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita itu sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah, tidak berdusta, seperti sabda Rasulullah SAW, asyamu junnatun fala yarkus wala yajhal wa ilim ru'un qatalahu au satamahu falyakul inni shaimun, yang artinya puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan aku sedang puasa. Itu untuk menjaga emosi kita. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai di masyarakat, ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus selama puasa. Mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Seiring dengan itu, kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Kita meninggalkan yang sia-sia, kita meningkatkan dengan amal ibadah seperti tadarus, membaca Al-Quran, banyak bersedekah, berzikir, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Yang berikutnya yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Yang pertama, mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela, yang dibenci syariat, serta melalaikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, menggunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan dan kezaliman kepada orang lain.
Yang berikutnya, yang ketiga, mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh, karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Yang keempat, mempuasakan tangan dari mendolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan kepada dunia, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjaga pikiran dari hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Yang berikutnya yaitu memperbanyak amal soleh, seperti tadi yang saya sampaikan di depan tentang kita meninggalkan yang sia-sia, itu kita memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah Muhammad SAW pada saat menjelang bulan Ramadan, beliau memperbanyak sedekah, memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, terutama ketika sudah masuk Ramadan. Beliau paling rajin bersedekah kepada sahabat-sahabatnya. Beliau dan sahabatnya itu memang luar biasa yang harus kita contoh. Demikianlah 6 langkah agar puasa kita berkualitas. Semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk berubah menjadi yang lebih berkualitas lagi di hari-hari mendatang, sehingga kita puasa kita menjadi istimewa, berkualitas, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.